Dalam persidangan yang Dalam mulia. persidangan. Ya. Berarti kesimpulannya penyidik boleh tidak? Kalau penyidik nggak mungkin sidang, karena sekarang aja pra peradilan. Ya. Ya itu Gimana, resiko. Resiko yang mulia kalau memang digunakan oleh penyidik, ya mungkin dari pihak dikembalikan pihaknya. kepada aturan ahli, Ya. dikembalikan kepada KUHP. Boleh tidak? Ini pertanyaan dari Kalau aturan dalam KUHP tuh 184 tetap sah, itu ada petunjuk tuh. ada sah. Ya. Ya, itu pendapat ahli yang saudara ajukan ya. Ini pendapat ahli. Silakan. Artinya walaupun kami yang mengajukan ahli tersebut, kami tetap berharap bahwa objektif. Ya. Ya, ini justru menunjukkan objektif. Berarti tidak ada briefing dari awal ya. Oke. Tidak ada konflik Lanjut, interest saya, Ya, nggak ada. Lanjut. Sekarang ini kalau itu bisa digunakan oleh sebagai itu, kita merujuk kepada pasal 188 ayat 2. Jika petunjuk itu sumbernya melalui kegiatan Ya. adalah saksi, Betul. kemudian kurang dan bisa menjatuh, Ya. tidak masuk dong di keterangan ahli, tidak masuk. Ya, jadi kalau misalnya itu keterangan terdakwa, itu belum ada terdakwanya pada waktu itu masih tersangka. Saya katakan, pertanyaan saya, apakah polisi atau penyidik boleh menggunakan petunjuk itu atau tidak boleh, atau petunjuk itu hanya boleh digunakan oleh yang mulia? Iya, sebetulnya kalau kita lihat masalah pasal 188 ayat 2 KUHP, itu kalau misalnya disebutkan terdakwa, pada waktu itu terdakwa belum jadi terdakwa, dia masih jadi tersangka. Nah, untuk yang melarang itu kan belum ada PP atau belum ada SEMA Mahkamah Agung atau belum ada permanya. Yang saya mau menanyakan, saya sederhana, apakah seorang penyidik atau kepolisian dalam menentukan tersangka boleh menggunakan keyakinannya? Nggak Ya. boleh. Keyakinan itu milik siapa? Milik hakim. Nah, Iya. Ya, oke. Kalau di persidangan milik siapa keyakinan? Ya milik hakim. Kalau keyakinan hanya untuk hakim kan? Ya. Kalau tadi petunjuk Ya milik itu siapa? mungkin milik Pak Hakim juga sebetulnya Enggak. kan. Apakah milik keseluruhan petunjuk? Ya, seluruhan bisa. Semua bisa, Ya. kecuali keyakinan. Keyakinan milik hakim. Itu pendapat ahli ya, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju silakan, kalau tidak setuju. Kalau gitu langsung lagi bahwa apakah yang dimaksud dengan pasal 88 ayat 2 itu KUHP itu sudah menegaskan bahwa ini sumbernya ada melalui tiga poin ini. Ya. Kalau kemudian bisa petunjuk itu digunakan oleh pihak kepolisian. Ya, sepanjang semestinya yang namanya terdakwa itu mesti ada sidang baru bisa ada terdakwa, mesti ada sidang. Karena ada kriteria bahwa di situ keterangan terdakwa Iya. dan terdakwa itu berada di persidangan, ya kan? Iya. Maka seharusnya bisa menggunakan petunjuk itu adalah only Pengadilan ya, hakim. ya, kira-kira seperti itu. Betul, tapi di dalam KUHP tuh sudah dijelaskan, cuman interpretasinya tergantung pada judge-made law lah, tergantung pada hakim itu sebetulnya. Kalau Jadi, di common law. Kesimpulannya apa nih? Biar dicatat oleh Bapak. Kalau kesimpulannya saya bilang itu tergantung pada judge-made law, tergantung pada pengadilan hakimnya yang menilai itu nanti, karena Ya. itu sudah disebutkan terdakwa. Di dalam kepolisian belum ada terdakwa, yang ada tersangka. Oke, petunjuk itu kesimpulannya hanya oleh hakim aja atau di luar hakim juga boleh? Hakim saja di dalam Hakim pengadilan. aja. Ya. Oke, nggak masalah. Petunjuk dan keyakinan hanya milik hakim. Ya. Penasehat hukum dan penuntut umum misalnya bisa? Untuk Bisa petunjuk? cuman mohon aja yang mulia. Hah? Bisa cuman mohon aja. Mohon? Ya, ajukan permohonan. Kalau yang menentukan itu kan hakim semuanya. Enggak. Karena sudah disebutkan sebagai terdakwa, itu masuk dalam ruang lingkup hakim atau pengadilan. Petunjuk itu kan lahir dari kesimpulan. Ya, betul. Keterangan si A, keterangan B bersesuaian. Akhirnya Ya. disimpulkan, oh jadi petunjuk nih, gitu kan? Ya. Emang nggak boleh orang berkesimpulan,
menarik dari keterangan, dari bukti-bukti, nggak boleh nggak? Misalnya dalam pledoinya dituangkan, berdasarkan ini lahirlah petunjuk seperti ini, ada nggak boleh nggak penasihat hukum? Ya. Boleh nggak penasihat hukum seperti itu berkesimpulan menarik petunjuk dari keterangan saksi ke saksi? Iya, kalau saksi. PH mau ngomongkan begitu, boleh-boleh aja, tapi finalnya kan di tangan hakim tetap yang mulia. Ya. Lanjut silakan. Saudara ahli, kemudian yang saya ingin penegasan dari saudara ahli bahwa saya masuk kepada Ya. apakah boleh di dalam penetapan tersangka, jadi katakanlah seperti ini, sebelumnya dia dinyatakan DPO. Ya. Sebelumnya dia dinyatakan DPO, tapi yang saya katakan tidak diberikan surat apapun. Kemudian 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian dia baru ditetapkan sebagai tersangka. Apakah itu boleh? Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia belum pernah dipanggil, sebagai terlapor atau belum pernah dipanggil sebagai saksi. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pemeriksaan yang lain, belum ada gelar. Iya, itu kan salah. Ya, berdasarkan Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Ya, silakan. Ya. Saudara saksi, Ahli. saudara ahli, maaf. Saudara ahli, apa pendidikan saudara ahli? Ya, saya pendidikan S3 dari UI sampai ke Jayabaya. Lantas saya ngajar di Filipina dan ikut postdoctoral degree di Filipina dan lulus dan dikukuhkan sebagai profesor dari Filipina dan mesti ngajar 5 tahun di Filipina. Oke, yang kedua, berapa lama sudah menjadi ahli? Saya menjadi ahli sejak tahun 2005 sampai sekarang tuh, dan saya sudah sidang dan di BAP oleh ahli, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh pengadilan, sidang hampir 250 kali di seluruh Indonesia. Oke. Saya mau buat supaya ini pra-peradilan ini menjadi terang benderang. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi, apa dasar hukum permohonan pra-peradilan? Dasar hukum permohonan pra-peradilan adalah yang terdapat di dalam KUHP pasal 77 sampai dengan pasal 85 KUHP. Oke. Apakah penetapan tersangka termasuk dalam ranah lingkup pra-peradilan? Iya. Udah deh itu pertanyaan. Tadi sudah. Itu udah. Oke. Yang lainnya, Oke. yang belum. Apakah sejak kapan penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pra-peradilan? Ya, penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pengadilan itu semestinya ada dalam satu putusan jurisprudensi yang pada waktu itu Wakapolri Dr. Andes Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Maka digugatlah pra-peradilan KPK-nya dan KPK-nya kalah. Penetapan itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi penetapan tersangka terhadap Hadi Purnomo, Dirjen Pajak, yang menetapkan juga KPK. Digugatlah, dituntutlah pra-peradilan KPK itu, dan akhirnya KPK kalah. Maka penetapan sebagai tersangka itu dianggap tidak sah. Yang ketiga itu Abdul Fattah, ditetapkan oleh KPK juga sebagai tersangka, lantas dituntut pra-peradilan dan KPK-nya kalah. Yang keempat, ada putusan dari MK nomor 21
di mana ada persyarat-syaratan untuk penetapan sebagai tersangka yang ditanyakan oleh Pak Hakim tadi. Yang kelima, yang terakhir ini adalah